Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 33 yang beranggotakan Alia, Neti, dan Safira akan menjelaskan bagaimana self-efficacy berpengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dunia perkuliahan. Self-efficacy merupakan keyakinan atau kepercayaan terhadap kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki seseorang untuk berperilaku sesuai dengan prasyarat yang ada dalam mengerjakan tugas. Self-efficacy yang tinggi pada seseorang akan mencerminkan kemampuannya untuk berhasil melakukan tugas dalam situasi tertentu dan bagaimana individu tersebut dalam mengendalikan motivasi. Lalu, bagaimana sih self-efficacy itu bisa terbentuk? Oke, ini penjelasannya. Self-efficacy terbentuk melalui 4 proses psikologis. Secara sederhananya yaitu yang pertama, proses kognitif. Dalam proses ini, self-efficacy terbentuk karena pola pikir dari individu tersebut dengan memunculkan skenario untuk mencapai keberhasilan. Lalu yang kedua ada proses motivasional. Dalam proses ini, tingkat motivasi seseorang mencerminkan seberapa upaya yang ia kerahkan dan seberapa lama ia bertahan dalam menghadapi hambatan. Proses ini dibentuk oleh 3 teori, yaitu causal attribution, value theory, dan cognized goals. Oke, yang ketiga, proses afektif. Dalam proses ini mencerminkan bagaimana keyakinan seseorang dalam mengendalikan stres dan depresi. Individu dengan self-efficacy yang tinggi maka dapat mengontrol stres sehingga pikirannya pun tidak akan terganggu. Dan yang terakhir ada proses seleksi. Self-efficacy memiliki tujuan akhir dalam menciptakan lingkungan yang menguntungkan sehingga keyakinan self-efficacy seseorang dipengaruhi oleh bagaimana individu tersebut dalam menjalankan aktivitas dan menghadapi lingkungan yang dipilihnya. Proses self-efficacy pun tidak lepas dari faktor-faktor yang membentuknya, seperti yang pertama, ada pengalaman diri yang menjadi motivasi karena memiliki track record mengenai keberhasilan yang pernah dicapai. Kedua, memiliki role model sehingga merasa termotivasi. Ketiga, mentor yang memberikan positive feedback. Dan yang keempat, kondisi emosional dan fisiologis yang baik. Tiara merupakan mahasiswi dari sebuah universitas di kota Bandung. Selama menjalani kuliah, Tiara selalu berada di zona nyamannya karena ragu akan segala kemampuan yang dia miliki, terutama ketidakpercayaan diri dalam menyampaikan argumen ataupun public speaking. Hal tersebut berjalan hingga Tiara memasuki semester 3. Tiara mulai merasakan bahwa keraguan dan zona nyaman yang ia jalankan bisa menjadi penghambat bagi masa depannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengikuti beberapa lomba dan juga organisasi. Hal tersebut pun dilandasi oleh hati kecil Tiara yang selalu merasa tertantang untuk keluar dari zona nyamannya. Memasuki semester 3, Tiara mencoba untuk bergabung dengan organisasi himpunan mahasiswa jurusannya. Selama di organisasi, dia menjadi pribadi yang lebih berani dalam mengemukakan pendapat. Hal tersebut tidak terlepas dari peran anggota Hima yang selalu support Tiara untuk berani berbicara. Seiring berjalannya waktu, ketika memasuki semester 6, Tiara lebih tertantang lagi untuk mengikuti ajang debat yang diselenggarakan universitas dalam rangka Disnatalis. Akhirnya, pada saat itu, Tiara berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu dengan ditandainya dia lolos seleksi dan menjadi perwakilan untuk maju ke babak kualifikasi bersama rekannya. Rekan tim Tiara selalu menjadi support system ketika Tiara mulai merasa ragu. Meskipun Tiara hanya mencapai babak semifinal, namun teman Tiara selalu memberikan semangat kepada Tiara. Dia berkata bahwa kamu tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Kamu memiliki kemampuan. Buktinya kita bisa berada di sini. Semenjak dari situ, Tiara yang selalu berpikir bahwa kemampuannya tidak ada, pada akhirnya mulai belajar dan mengubah pola pikirnya bahwa ketika gagal di hari kemarin bukan berarti tidak memiliki kemampuan, namun hanya kurang berusaha dalam segala hal. Nah, berdasarkan kisah Tiara, kita bisa tahu nih bahwa self-efficacy dalam diri kita itu bisa terbentuk ketika kita bisa memanage pola pikir kita dan juga kita memiliki role model atau teman yang support terhadap hal yang sedang kita lakukan.
So guys, mulai sekarang mari kita membangun self efficacy agar kita semakin maju dan semakin percaya diri bahwa kita mampu dan kita bisa untuk menghadapi peluang dan tantangan di masa depan.